Otto gemparkan semua. Pelatih tim futsal Vietnam buat pengakuan sangat mengejutkan begini soal hasil laga Timnas Futsal Indonesia lawan Vietnam di SEA Games 2025 hari ini. Fans Timnas dipastikan sangat terkejut namun setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Timnas Futsal Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di level Asia Tenggara. Dalam laga panas kontra Vietnam yang digelar hari ini, Indonesia tampil menggila sejak detik pertama hingga peluit akhir. Tekanan tanpa henti, intensitas tinggi, serta kecepatan permainan membuat Vietnam nyaris tak bernapas sepanjang pertandingan. Meski terus digempur, Vietnam masih mampu bertahan dan menghindari kekalahan telak, sesuatu yang justru disyukuri oleh sang pelatih Pham Minh Giang. Usai pertandingan, pelatih Timnas Futsal Vietnam itu menyampaikan pernyataan jujur dan terbuka soal betapa sulitnya menghadapi kekuatan Indonesia saat ini. Ia tak menutupi fakta bahwa kualitas kedua tim berada pada level yang berbeda. Saya akui sangat sulit menghadapi Timnas Futsal Indonesia. Kualitas mereka benar-benar luar biasa, kata Pham Minh Giang dengan nada lugas. Menurutnya, sejak awal laga ia sudah menyadari bahwa Vietnam tidak mungkin bermain dengan pendekatan normal seperti biasanya. Intensitas dan kualitas permainan Indonesia memaksa timnya mengambil langkah-langkah ekstrim demi bertahan. Saya tidak bisa menerapkan strategi normal seperti biasa. Saya harus lakukan segala cara, termasuk bermain keras dan menghentikan seluruh pergerakan pemain Indonesia, ujarnya. Giang menjelaskan, keputusan bermain keras bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah mempelajari pertandingan-pertandingan Timnas Futsal Indonesia sebelumnya dan menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah memutus ritme permainan lawan sejak awal. Karena setelah saya amati dari pertandingan-pertandingan Indonesia, mereka harus dihantam keras setiap pegang bola atau penetrasi. Jika tak seperti itu, pasti kami dibantai. Lanjutnya dengan jujur. Tekanan yang dilakukan Indonesia memang terlihat jelas di lapangan. Rotasi cepat, pressing ketat, serta pergerakan tanpa bola membuat Vietnam terus berada dalam posisi bertahan. Bahkan ketika Vietnam mencoba keluar menyerang, Indonesia dengan cepat merebut kembali penguasaan bola dan kembali menggempur. Pham Minh Giang pun tak segan mengakui adanya kesenjangan kualitas pemain antara kedua tim. Kualitas pemain kami tak sepadan dengan Indonesia, ucapnya. Yang menarik, pelatih Vietnam itu secara khusus menyoroti fakta bahwa kekuatan Indonesia tidak bergantung pada pemain diaspora. Menurutnya, hal tersebut justru membuat pencapaian Indonesia semakin mengesankan. Mereka tak pakai pemain diaspora dan murni lokal pun sehebat itu, katanya. Pernyataan ini menjadi pengakuan terbuka bahwa sistem pembinaan futsal Indonesia saat ini berada di jalur yang sangat tepat. Dengan pemain-pemain lokal, Indonesia mampu bermain cepat, kuat secara fisik, dan disiplin secara taktik, sesuatu yang membuat lawan kewalahan sepanjang laga. Meski timnya lebih banyak tertekan dan diserang, Pham Minh Giang justru menilai hasil pertandingan ini sebagai sesuatu yang positif bagi Vietnam. Hasil ini pun sangat bagus bagi kami, karena tak terbantai, ujarnya. Ia menambahkan bahwa menghadapi lawan sekelas Indonesia dan masih mampu bertahan hingga akhir laga merupakan pengalaman berharga bagi perkembangan timnya. Jadi saya senang dengan hasil ini, karena lawan kami berkualitas, lanjut Giang. Di akhir pernyataannya, pelatih Vietnam itu bahkan membandingkan kualitas Timnas Futsal Indonesia dengan rival lain di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut Indonesia berada jauh di atas negara-negara pesaingnya. Gak seperti Timnas Futsal Malaysia yang jauh tertinggal dari Indonesia, tegasnya. Pernyataan jujur Pham Minh Giang ini semakin menegaskan posisi Timnas Futsal Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Dominasi sejak menit pertama hingga akhir laga, ditambah pengakuan terbuka dari pelatih lawan, menjadi bukti nyata betapa tingginya level permainan yang ditampilkan skuad merah putih. Kini, tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas agar tidak hanya berjaya di kawasan, tetapi juga mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Bagaimana pendapat kalian soal pengakuan jujur pelatih Vietnam ini? Apakah Timnas Futsal Indonesia sudah layak disebut sebagai yang terbaik di Asia Tenggara saat ini? Tulis komentar dan pandangan kalian di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Ini jadwal penting Timnas Indonesia pada 2026. Saatnya move on dari kegagalan tahun 2025. Timnas Indonesia dihadapkan pada pekerjaan rumah besar setelah melewati tahun 2025 dengan serangkaian hasil yang jauh dari harapan. Setelah sempat menumbuhkan optimisme tinggi pada tahun sebelumnya, performa skuad Garuda justru mengalami penurunan signifikan dan meninggalkan catatan kegagalan di berbagai level tim nasional. Sepanjang 2025, Timnas Indonesia tak mampu melanjutkan tren positif yang sempat dibangun. Di level senior, mimpi besar tampil di putaran final Piala Dunia 2026 harus pupus. Langkah Jay Itzes dan kawan-kawan terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Oktober di Arab Saudi. Dalam 2 laga penentuan, Timnas Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan kembali tumbang 0-1 saat menghadapi Irak. 2 hasil tersebut memastikan Indonesia tersingkir dan gagal melangkah lebih jauh. Kegagalan di level senior ternyata berdampak luas hingga ke kelompok usia lain. Timnas Indonesia U23, termasuk skuad U22 yang berlaga di SEA Games 2025, juga mengalami hasil yang mengecewakan. Dalam 3 turnamen yang diikuti sepanjang tahun, Garuda Muda gagal menunjukkan performa optimal. Pukulan terberat datang di SEA Games, ketika Timnas U22 Indonesia gagal mempertahankan medali emas dan harus tersingkir lebih awal di fase grup. Situasi serupa juga dialami Timnas Indonesia U20. Berlaga di Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina, langkah Indonesia kembali terhenti di fase grup. Hasil ini menegaskan bahwa 2025 menjadi tahun yang berat bagi pembinaan sepak bola Indonesia di level usia muda. Di tengah rentetan kegagalan tersebut, masih ada satu catatan manis yang patut diapresiasi. Keberhasilan datang dari Timnas Indonesia U17. Anak asuh Nova Arianto sukses mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Capaian ini menjadi satu-satunya sinar terang di tengah suramnya performa Timnas Indonesia sepanjang 2025. Memasuki 2026, Timnas Indonesia akan dihadapkan pada jadwal yang padat dan menantang. Di level senior, skuad Garuda dijadwalkan tampil di ajang FIFA Series pada bulan Maret, lalu berlanjut ke Piala AFF yang digelar pada Juli hingga Agustus. Turnamen-turnamen ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan diri dan fondasi tim. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia juga memiliki agenda besar dengan keikutsertaan di Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Jepang. Ajang ini diharapkan menjadi panggung pembuktian bagi generasi muda Indonesia untuk bangkit setelah kegagalan di SEA Games. Di level U20, Nova Arianto berpeluang menjalani debutnya sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Ia dijadwalkan memimpin tim pada kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung pada 29 Agustus hingga 6 September 2026. Tantangan besar pun menanti, mengingat ekspektasi publik terhadap regenerasi Timnas Indonesia semakin tinggi. Tak kalah penting, Timnas U17 Indonesia juga akan kembali berjuang di Piala Asia U17 yang dijadwalkan berlangsung pada 7-24 Mei 2026 di Arab Saudi. Turnamen ini menjadi ajang lanjutan untuk menguji konsistensi generasi muda yang sebelumnya sukses melangkah ke Piala Dunia U17. Serangkaian agenda tersebut menegaskan bahwa Timnas Indonesia tak punya banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan. Evaluasi menyeluruh, pembenahan sistem, serta persiapan yang matang menjadi keharusan agar hasil buruk di 2025 tidak terulang. Menurut kalian, langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan agar Timnas Indonesia bisa bangkit di 2026? Tulis pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Dalam setahun, PSSI harus bayar kompensasi kepada 3 pelatih. Menyala uangku. Keuangan PSSI tengah berada dalam sorotan tajam setelah Federasi Sepak Bola Indonesia itu harus mengeluarkan dana besar untuk membayar kompensasi kepada 3 pelatih hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Situasi ini membuat beban finansial federasi semakin berat dan memunculkan banyak pertanyaan dari publik. Istilah menyala uangku terasa sangat relevan menggambarkan kondisi PSSI saat ini. Pasalnya, pembayaran kompensasi pertama harus diberikan kepada Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejatinya masih terikat kontrak panjang bersama Timnas Indonesia hingga Desember 2027. Namun, PSSI mengambil keputusan besar dengan mengakhiri kerjasama lebih cepat pada 6 Januari 2025.
Dengan pemecatan tersebut, sisa kontrak Shin Tae-yong tentu menjadi kewajiban yang harus dituntaskan PSSI. Meski federasi tidak pernah membeberkan secara terbuka berapa nilai sisa kontrak yang harus dibayarkan, proses pelunasan tetap dilakukan sesuai kesepakatan kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Tak lama setelah melepas Shin Tae-yong, PSSI bergerak cepat menunjuk pengganti. Patrick Kluivert diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. Hanya berselang 2 hari dari pemecatan pelatih sebelumnya. Juru taktik asal Belanda itu dikontrak selama 2 tahun atau hingga Desember 2027, dengan harapan mampu membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh, termasuk ke Piala Dunia 2026. Namun perjalanan Patrick Kluivert bersama skuad Garuda ternyata jauh dari kata mulus. Masa baktinya berakhir sangat singkat. PSSI memutuskan untuk mendepaknya pada 16 Oktober 2025, menyusul kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya, Kluivert hanya menangani Timnas Indonesia selama sekitar 9 bulan. Situasi ini kembali membuat PSSI harus merogoh kocek dalam-dalam. Seperti kasus sebelumnya, federasi wajib membayarkan uang kompensasi kepada Patrick Kluivert karena kontraknya belum berakhir. Hingga kini, kursi pelatih Timnas Indonesia pun masih kosong dan PSSI belum mengumumkan siapa sosok pengganti berikutnya. Artinya, ketika pelatih baru nanti ditunjuk, PSSI juga harus kembali menyiapkan anggaran untuk gaji bulanan pelatih anyar tersebut. Masalah finansial PSSI belum berhenti di situ. Ada sosok pelatih ketiga yang dilepas meski kontraknya juga masih aktif hingga Desember 2027. Dia adalah Indra Syafri. Pelatih senior tersebut dilepas setelah dinilai gagal bersama Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Tidak hanya berhenti sebagai pelatih Timnas kelupuk usia, Indra Syafri juga tak lagi menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Anggota Exco PSSI, Sumarji, menegaskan bahwa federasi tetap akan memenuhi kewajibannya dengan membayarkan kompensasi kepada Indra Syafri. Meski demikian, ia juga tidak mengungkapkan secara rinci nominal kompensasi yang akan diterima. Berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, tentu hak dan kewajiban akan dibayarkan sesuai kesepakatan dan kontrak yang tersedia, kata Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com Selasa 16 Desember 2025. Menurut Sumarji, PSSI tidak ingin lari dari tanggung jawab, apalagi Indra Syafri merupakan sosok yang memiliki jasa besar bagi sepak bola Indonesia. Salah satu prestasi yang masih segar di ingatan publik adalah keberhasilannya mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 untuk tim Merah Putih. Ini wajib sama-sama membayarkan hak yang harus diterima oleh Coach Indra Syafri dan ini kewajiban dari PSSI. Semua sudah sepakat dan semuanya bisa menjalankan itu dengan baik, kata Sumarji. Sumarji juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Indra Syafri terkait keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut. Ia menyebut respon Indra Syafri sangat dewasa dan penuh kebesaran hati. Dia lapang dada dan ikhlas, sehingga mulai terhitung hari ini, Coach Indra Syafri sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI, tutup Sumarji. Rentetan pembayaran kompensasi kepada 3 pelatih dalam waktu berdekatan tentu memantik diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Di satu sisi, PSSI dinilai profesional karena tetap memenuhi hak pelatih sesuai kontrak. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar soal perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan federasi ke depan. Menurut kalian, apakah kebijakan PSSI sudah tepat atau justru perlu pembenahan serius agar kejadian serupa tak terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masih tanpa pelatih kepala, Nova Arianto wakili Timnas Indonesia di The Best FIFA 2025. Timnas Indonesia hingga kini masih berada dalam situasi unik, belum memiliki pelatih kepala definitif. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan menarik di kalangan publik sepak bola tanah air, terutama terkait siapa yang akhirnya mewakili Indonesia dalam ajang penghargaan bergengsi The Best FIFA 2025. Sejak PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Oktober 2025, kursi pelatih Timnas Indonesia senior memang masih kosong. Hingga saat ini, federasi belum mengumumkan penunjukan pelatih baru. Bahkan pelatih sementara pun belum ditetapkan untuk menangani skuad Garuda di level senior. Situasi tersebut turut berdampak pada agenda tim nasional. PSSI memilih untuk tidak menggelar FIFA Matchday pada November 2025 bagi Timnas Indonesia senior. Alhasil, hingga tulisan ini dirilis, pencarian sosok pelatih anyar masih terus berlangsung dan belum menemui titik terang. Di tengah kekosongan tersebut, muncul pertanyaan penting, siapa yang mewakili Indonesia dalam pemungutan suara ajang The Best FIFA 2025? Jawabannya adalah Nova Arianto, yang saat ini menjabat sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Hingga sekarang, Nova Arianto menjadi satu-satunya pelatih yang masih aktif bekerja di jajaran Timnas Indonesia Putra di semua level kelompok usia. Kondisi ini terjadi setelah Indra Syafri juga dilepas oleh PSSI menyusul kegagalan Timnas U20 Indonesia di SEA Games 2025.
Dengan demikian, Nova Arianto secara otomatis menjadi representasi Indonesia dalam ajang penghargaan FIFA tersebut. Menariknya, pilihan Nova Arianto dalam The Best FIFA 2025 cukup menyita perhatian. Ia tidak sepenuhnya mengikuti hasil akhir atau pemenang resmi di setiap kategori. Untuk kategori pemain terbaik, pelatih timnas U17 Indonesia itu menempatkan Kylian Mbappe di posisi teratas. Di bawah Mbappe, Nova Arianto memilih Harry Kane di posisi kedua dan Lamine Yamal di peringkat ketiga. Nama Ousmane Dembele yang dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini justru tidak masuk dalam pilihan teratas versi Nova Arianto. Beralih ke kategori pelatih terbaik, Nova Arianto menjatuhkan pilihannya kepada Mikel Arteta sebagai sosok nomor 1. Sementara itu, Luis Enrique yang keluar sebagai pemenang edisi tahun ini hanya ditempatkan di posisi kedua. Adapun posisi ketiga diisi oleh Hansi Flick dalam daftar pilihan pelatih timnas U20 Indonesia tersebut. Untuk kategori kiper terbaik, Nova Arianto memilih Thibaut Courtois di urutan teratas, sedangkan Gianluigi Donnarumma yang dinobatkan sebagai kiper terbaik tahun ini berada di posisi kedua dalam pilihannya. Posisi ketiga diisi oleh Alisson Becker, kiper andalan Brazil dan Liverpool. Pilihan-pilihan ini tentu menunjukkan sudut pandang tersendiri dari Nova Arianto sebagai pelatih, sekaligus menjadi gambaran bagaimana penilaian Indonesia terhadap performa pemain dan pelatih dunia saat ini. Di sisi lain, fakta bahwa Indonesia diwakili oleh pelatih timnas U20 juga mencerminkan kondisi transisi yang masih dialami timnas Indonesia senior. Menurut kalian, apakah pilihan Nova Arianto sudah mencerminkan performa terbaik dunia sepak bola saat ini? Dan bagaimana pendapat kalian soal timnas Indonesia yang masih belum memiliki pelatih kepala hingga sekarang? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar.